Jumpa lagi dengan channel Ristu ANT, channel yang membahas seputar dunia aktor, aktris Republik Indonesia. Berikut informasinya. Ashanty dikenal sebagai aktris tanah air. Walaupun sudah lama tidak aktif menyanyi, namun, Ashanty masih dikenal banyak orang. Belakangan, Ashanty memang sering kedapatan sakit. Bahkan, baru-baru ini Ashanty ketahuan memiliki gangguan sulit untuk tidur. Bahkan, katanya ada sosok makhluk yang membuat Ashanty jadi sulit tidur. Baru-baru ini ketahuan, jika Ashanty mengalami sulit untuk tidur selama beberapa hari. Karena mengganggu aktivitasnya, Ashanty pun memilih untuk menyembuhkannya dengan menggunakan metode spiritual yang berujung pada fenomena supranatural. Alhasil, Ashanty pun mengundang seorang ustadz untuk menjalani pengobatan spiritual. Saat melakukan ruqyah dengan dibantu oleh seorang ustadz, tak disangka, Ashanty menangis sesenggukan, namun setelahnya ia tiba-tiba saja tertawa. Momen ini terlihat melalui di kanal YouTube sang suami, hari Kamis tanggal 29 November tahun 2023. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Selama di ruqyah, Ashanty juga mengaku sempat melihat sosok asing yang menggentayanginya. Ashanty pun bertanya-tanya, mengapa wajah itu terus muncul sewaktu ia memejamkan mata. Namun, Ashanty tak menyampaikan sosok yang dilihatnya kepada ustadz yang mengawalnya. Di situ, ustadz tersebut menyampaikan, penyebab Ashanty hingga akhirnya menangis terseduh-seduh, serta sesekali tertawa ketika diruqyah. Dalam video itu, ustadz tersebut juga mengisyaratkan bahwa di sana memang ada sosok jin yang bersemayam di dalam tubuh Ashanty. Menurut ustadz tersebut, jin itu merasa sedih lantaran disuruh keluar dari tubuh Ashanty. Jadi ketika dia, ini kayaknya memang udah lama, ketika jin itu di dalam tubuh manusia, terus dia disuruh keluar, sedih, kan sedihnya dalam, ya kan? Karena dia menganggap ini tempat gue udah lama di sini. Selain itu, Ashanty juga menjelaskan perasaannya setelah menjalani ruqyah. Menurut Ashanty, meskipun agak aneh namun ia merasa lega. Lega. Lebih lega. Rasanya kok aneh ya? Apa? Tadi? Aneh kenapa? Kayak mengekik terus nangis gitu. Enggak, kan aku gak percaya gini-gini ya. Terus maksudnya gak pernah percaya, udah waktu sholat apa gitu kan. Terus aku tadi dipikir, pasti aku akan diam aja. Tapi aku pengen nangis, sebenarnya pengen ketawa. Yang gak percaya begini memang harus, ya paling tidak ada reaksi begini kan jadi, oh ya ternyata benar ya. Tapi pas kayak gitunya, pas di doa-doa itu, pas di doa tuh kayak naik kayak tikus kesemutan, terus naik kesemutan gitu loh kayak. Reaksi. Karena kalau dia itu harus diikrar, ada pengucapan. Kayak jin nih dalam tubuh, kalau kita nggak ngomong, ya biarin. Manusianya juga harus mengikrarkan itu. Ya, tapi lega banget rasanya. Alhamdulillah. Sang ustadz juga menyatakan reaksi Ashanty saat itu terbilang wajar setelah menjalani ruqyah. Setelah ustadz tersebut pamitan dari kediaman Ashanty, kemudian Ashanty mengungkapkan perasaannya selama di ruqyah. Ya guys, jadi tadi itu pada saat aku ruqyah tuh ada perasaan-perasaan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jujur aku tuh dulu bukan gak percaya, tapi lebih kayak sering banget bertahun-tahun orang nyuruh aku ruqyah. Karena kita hidup di dunia jadi public figure yang dikenal orang, pasti penuh dengan ya tadi hasad, syirik, sihir, dan ain ya gitu. Tapi aku dulu kayak ngerasa, ya aku sholat aja ke Allah gitu kan. Aku banyak mendekatkan diri pada Allah gitu. Ngerasanya tuh kayak gitu. Tapi nah tadi pada saat di situ aku pikir, aku gak akan ngerasa apa-apa. Karena aku ngeliat orang-orang atau muntah-muntah sampai apa, aku kayak apaan sih kayak gini gitu kan. Tiba-tiba pas saat didoain tuh tiba-tiba aja mau nangis, suruh muntah nggak bisa, suruh keluarin nggak ada yang bisa dikeluarin. Tapi pas tiba-tiba nangis, tiba-tiba aku ngerasa aku ngekek kan, kayak ketawa-ketawa gitu. Iya, aku kan malu karena aku tahu ada kalian, ada kamera kan, aku kayak nutup mukaku karena malu. Tapi di dalamku kayak ngekek terus, jadi kayak aneh, feelingnya nggak bisa diatur. Terus nangis lagi, terus pada saat dia hembus-hembusin tuh kesemutan.
badanku kayak kesemutan gitu. Jadi percaya nggak percaya, oh kayak gini ada ya gitu. Oh aku orangnya yang apa-apa tuh harus berdasarkan logika, ternyata ada hal-hal yang di luar logika kita gitu. Yang kalau tadi misalnya ditanyakan siapa kamu apa, aku nggak bisa jawab karena nggak ada yang pengen ngomong, nggak bisa kita pura-pura juga harus ngomong apa, nggak bisa maksain. Tapi ada muka satu orang yang aku ada di kepalaku gitu, terlintas terus gitu. Kok muka orang ini yang terlintas di aku, tapi kan tadi aku nggak bisa ngomong ya. Cuma pada saat dia pandu aku untuk mengeluarkan, oh aku baru paham ini larinya kemana. Urutannya aku sendiri yang paham karena selama ini kan aku menyimpan semua sendiri selama 40 tahun gitu. Jadi gitu guys.